Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Khususan ila muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan dering yaitu ngaderes kitab kuning, dan saya melanjutkan sahabat saya Nyai Minhatul Ummah dijadwalkan untuk membahas tentang asbabut tayamum atau sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Mari kita sama-sama belajar, menyimak, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun asbabut tayammumi salasatun. Faqdul ma'i wal maradu wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaramin. Ghairul muhtarami sittatun. Tarikus sholati az-zanil muhsanu wal murtadu wal kafirul harabiyyu wal kalbul aquru wal khinziru. Sebab-sebab diperbolehkan tayamum ada 3. Yang pertama adalah karena tidak ada air. Tidak ada air baik secara kasat mata maupun secara syara. Secara kasat mata misalnya kita dalam kondisi musafir atau dalam perjalanan yang memang betul-betul tidak mendapatkan air. Yang kedua secara syara. Artinya kita punya air, tapi air tersebut sangat amat dibutuhkan oleh manusia dan hewan yang dimuliakan oleh syara. Kemudian karena sakit. Sakit yang menjadikan diperbolehkannya tayamum yaitu yang sesuai dengan penelitian dokter, pemeriksaan dokter, dan sesuai juga dengan syara. Misalnya sakit yang apabila terkena oleh air, maka orang yang sakit tersebut akan mati. Atau apabila terkena oleh air, orang tersebut tidak akan berfungsi lagi anggota badannya, anggota tubuhnya yang terkena oleh air. Atau apabila orang tersebut memang betul-betul secara medis dan secara syara tidak boleh terkena air. Karena kalau terkena air bisa penyakitnya menambah parah atau bisa penyakitnya berbekas menjadi timbul penyakit yang baru. Maka dibolehkanlah tayamum. Dan yang ketiga adalah wal ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaramin. Karena memang air tersebut dibutuhkan oleh manusia dan hayawan yang dimuliakan oleh syara. Seperti yang sudah tadi dikatakan. Adapun ghairul muhtarami, golongan yang tidak dimuliakan oleh syara ada 6. Yang pertama adalah orang yang suka meninggalkan sholat. Yang kedua, orang yang suka zinah muhson. Zinah muhson ini adalah perzinahan yang dilakukan oleh seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang pernah melakukan pernikahan dan pernah berhubungan atau melakukan persetubuhan dengan pernikahannya yang sah tadi. Kemudian yang ketiga adalah orang yang murtad. Dan yang keempat, orang
kafir yang memusuhi orang muslim atau non-muslim yang membenci, yang galak terhadap orang-orang muslim. Yang keenam, anjing galak, anjing liar, dan yang ketujuh adalah babi. Ini babi, baik babi peliharaan maupun babi yang ada di hutan, tetap saja sama-sama termasuk kepada golongan yang tidak dimuliakan oleh syara. Alhamdulillah selesai asbab tayamum, sebab-sebab dibolehkannya tayamum, dan selanjutnya kita akan membicarakan tentang syarat sah tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutut tayamumi asyaratun. Ayyakuna biturabin wa ayyakuna at-turabu tahiran wa alla yakuna musta'malan wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu wa ayyaqsidahu wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini wa ayyuzila najasata awalan wa ayyajtahida fil qiblati qablahu wa ayyakuna at-tayammumu ba'da dukhulil waqti wa ayyatayammama likulli fardin. Syarat sah tayamum menurut Safinatun Najah ada 10. Yang pertama yaitu harus dengan tanah. Jadi tidak boleh selain daripada dengan tanah. Yang kedua, tanahnya harus yang bersih, yang suci, betul-betul suci. Yang ketiga, tanahnya tidak boleh yang pernah dipakai atau tidak boleh tanah bekas orang tayamum. Yang keempat, tidak boleh tercampur tanah tersebut dengan tepung atau yang serupa dengan tepung. Misalnya dengan bedak babi atau dengan bedak powder, itu tidak boleh tercampur kepada tanah yang akan kita pakai untuk tayamum. Yang keenam adalah mengusapkan tanah tersebut kepada wajah dan 2 tangan dengan 2 kali usapan. Yang ketujuh yaitu harus menghilangkan najis terlebih dahulu, baik najis yang ada pada pakaian kita maupun najis yang ada pada badan kita atau najis yang ada pada tempat kita untuk melakukan tayamum. Yang kedelapan, tayamum harus menghadap kepada kiblat, harus menghadap ke arah kiblat. Yang kesembilan, tayamum hanya boleh dilakukan sesudah masuk waktu sholat. Jadi tidak boleh 1 jam sebelum sholat atau setengah jam sebelum sholat, tapi harus begitu mendengar azan baru melaksanakan tayamum. Dan yang terakhir, yang ke-10, syarat sah tayamum itu adalah likulli fardin, artinya harus setiap fardu. Misalnya kita mau sholat zuhur melakukan tayamum, asar tayamum lagi, mau membaca Quran tayamum lagi, mau bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, junub misalnya, tetap harus tayamum lagi. Tak 1 kali tayamum hanya berguna untuk 1 kali kefarduan. Alhamdulillah selesai syarat sah tayamum. Selanjutnya kita akan membahas tentang fardu tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudut tayammumi khamsatun. Al-awwalu naqlu turabi. Ats-tsani an-niyyatu. Ats-tsalitsu mashul wajhi. Ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqaini. Al-khamisu at-tartibu bainal mashataini. Fardu tayamum ada 6. Yang pertama adalah memindahkan tanah. Yang kedua niat. Yang ketiga mengusap wajah. Dan yang keempat mengusap tangan harus sampai ke sikut. Yang kelima adalah tertib. Tertib artinya mendahulukan yang harus didahulukan dan mengakhirkan yang harus di belakang.
Fardu tayamum itu yang pertama memindahkan tanah. Tentu saja memindahkan tanah dari tempat kita mengambil tanah ke tempat yang akan kita melakukan tayamum. Yang kedua niat. Apakah kita mau sholat? Niatnya berarti nawaitut tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Niat saya niat tayamum karena untuk dibolehkannya sholat karena Allah Ta'ala. Kalau misalnya niatnya untuk membaca Quran, beda lagi. Kalau niatnya untuk mensucikan badan dari junub, juga beda lagi. Yang jelas prakteknya sama. Tayamum itu tidak seperti bersuci dengan air. Prakteknya tayamum cuma mengusapkan tanah ke seluruh wajah dan kepada dua tangan sampai ke sikut. Contohnya begini, ini tanah. Dua telapak tangan kita harus ditekankan ke tanah sampai tanah itu betul-betul meresap ke tangan kita. Dan kemudian simpan di sini. Niatnya jangan berhenti di menyimpan di tanah. Tangan kita sampai ke muka, kita masih berniat. Niat tayamum ya untuk sholat. Semua seluruh wajah itu harus terkena oleh tanah tersebut. Kemudian dibuang tanah bekas kita bertayamum dan ngambil lagi, tekan lagi sehingga mendapatkan tanah yang banyak di telapak tangan kita. Lalu diusap ke tangan seperti ini sampai ke sikut, putar begini. Dan di sini kita masih memiliki masih memiliki tanah. Lalu kita usapkan ke tangan sebelah kiri, usap, putar, dan seperti ini, selesai. Selesai fardu tayamum, dan kita akan melanjutkan kepada pasal baru, yaitu pasal hal-hal yang membatalkan tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun mubtilatut tayammumi salasatun. Ma abtalal wudu'a warriddatu wa tawahumul ma'i in tayammama lifaqdihi. Hal-hal yang membatalkan tayamum ada 3. Yang pertama adalah apapun yang batal dalam kondisi kita berwudu dengan air, maka sama halnya dengan tayamum, batal juga. Yang kedua, murtad. Nauzubillahi min zalik. Yang ketiga adalah hati atau pikiran kita menyangka bahwa ada air. Padahal kita ketika melakukan tayamum itu sudah betul-betul paripurna bahwa di sekeliling kita tidak ada air. Kalaupun ada air, jaraknya sangat amat jauh. Misalnya 2 kilometer. 2,5 kilometer dari tempat kita tinggal, atau ada air di sekitar kita tapi ada musuh, atau ada anjing galak, atau ada hewan buas yang akan menerkam kita, maka itu sudah dinyatakan bahwa kita betul-betul tayamum itu karena tidak ada air. Alhamdulillah, pembahasan mengenai tayamum mulai dari sebab-sebab diperbolehkannya tayamum, kemudian syarat sahnya tayamum, dan hal-hal yang membatalkan kepada tayamum sudah kita bicarakan. Mudah-mudahan bisa dipelajari, bisa difahami, dan bisa dilaksanakan ketika dalam kondisi darurat. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu yaqdi bihibati wafirah li walakum fi darajatil akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.